Hey guys, welcome back to Kainamas Garage, and you caught me looking at warnanya Nissan ER34, namanya Nissan BP9 Dark Blue. Nah, gue denger-dengar juga mobilnya lagi OTW balik ke garasi untuk kita rakit ulang. So, without further ado, ayo kita rakit ER34-nya balik. Let's go! Oke, sekarang tow trucknya udah di atas. Kita mau naik ke atas untuk turunin ER34-nya. Can't wait. Let's go! Ini aja. Oke guys, ER34 udah sampai ke garasi dan siap untuk kita rakit ulang. So, without further ado, yuk kita rakit ER34-nya.
penasaran cara kita nyimpen barang di Kaina Mas Garage itu kayak gimana? Silahkan ditunjukkan. Kita nyimpen barang ER34 tuh kayak gini, jadi ada one car, one shelf type of concept, dimana semuanya itu kita taruh di sini dan kita jejerin. Ini parts interiornya, semuanya. Ini part karpet dan inner liner di atas sini, karena ini suatu hal yang kita jarang jangkau gitu. Ini final banget, jadi kita taruh di sini. Ini interior semua, speaker dan trim-trim gitu ya. Terus juga ada head unit situ. Dan di bawah sini juga ada jok belakang, jok depan, dan juga landasan jok belakang. Deck belakang di situ kita gantung, dan also deck di bagasi. Jadi semuanya kita taruhnya seperti ini. Penyimpanan kalau ada project car. Awesome.
satu butir mur untuk wiper belakang. Cara yang benar sebenarnya, cara yang benar untuk packaging semua baut-baut tuh, seperti itu. Ayo kita pasang wiper belakang. Ikimashou. James Bond. Oke, eksteriornya semuanya udah kerakit ulang, udah rapi banget. Semua side skirt, bumper depan belakang udah kepasang. Dan sekarang waktunya untuk kita ngerjain interiornya, which is yang lagi dibersihin sekarang nih sama Pak Yono nih. Untuk kita prep, cat chassisnya, also kita cat lantai bagasinya agar tidak ada karat yang timbul dan for additional protection. Mantap.
Next up, jok belakang. Silakan. Thank you. Sini. Okay. Good. Oke, this is an interesting find yang gue dapat dari online. Ini adalah sun visornya Nissan Infiniti i30 atau A32 Ceviro ya. Jadi kita bakal nyoba karena si EX34-nya itu nggak ada sun visor. Jadi kita beli yang part numbernya Nissan juga, tapi bukan Nissan Skyline ya. Semoga bisa cocok di Nissan EX34 ya. Dan kita ada dua, masih komplit, masih bagus kondisinya, lumayan oke. Masih ada kacanya. Oh, kacanya udah buram sih ya. Kayak gitu ya. Jadi kita bakal nyoba, semoga bisa fitmentnya oke kayak EX34. Yuk, kita coba. Let's go. Oke, moment of truth. Bisa atau enggak fitmentnya ke EX34.
Wow. Oke, yang kita barusan belajar dari sini kalau punya ER34 itu lebih kecil. Jadi ini kelebaran ya Pak Eno ya? Kelebaran. Jadi bagian sini udah kelihatan gitu ya. Tapi walaupun kayak gitu masih bisa nutup dengan sempurna gitu ya. Nah, kalau ER34 segini dia endingnya tuh agak sedikit lebih lebar, lebih gede gitu. Tapi no problem karena sekarang ER34 punya sun visor. Oke, gue lagi nyeting-nyeting tingginya emblem depan sesuai yang kita dapat di Tokyo. Waktu itu kita lihat ER34 dan masih ori banget, jadi kita lagi nyeting setinggi apa emblem depannya. Semoga sukses. Wah, apa? Oh, wah, ini paket yang ditunggu-tunggu nih. Coba kita masukin yuk. Jadi ini hal yang gue seneng banget nih kalau kita restorasi mobil dan barangnya tepat waktu datangnya. Karena ini membuat restorasi mobil itu jauh lebih gampang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa nih. Nah, jadi gue tuh pesen paket ini, gue tuh nyari inner liner untuk ER34 dan gue kebetulan dapat online dan kita udah pesen online ini tuh dari 2 minggu yang lalu, kalau saya 3 minggu ya. Lama juga sih ya. Iya, 3 minggu yang lalu dan kebetulan hari ini tepat banget datang on time dan dari pastinya dari Jepang ya. Kita bisa ngeliat dari box ya. Sekarang kita unboxing dulu. Stiker JDM ya. Saga lah. Jadi ini barangnya itu dari Tokyo. Kita mesen inner liner sebelah kiri. Kalau kalian udah lihat episode 1, ini part yang missing dari sebelah kiri itu ya. Depan velg itu ya. Jadi inner linernya ini dia. Dan di sini juga ada instruksi. Oh, mungkin nggak. Dari Tokyo. Thank you for purchasing our item. Dan pastinya part number ya. Di sini juga ada part numbernya dan stikernya masih ada. Jadi ini kita yang nggak bakal kita lepas tuh ini nih. Kita bakal langsung pasang ke situ dan mobilnya
seharusnya komplit ya inner linernya. Cakep. Let's go, kita pasang. Nah, ER34-nya udah jadi nih, udah komplit. Emblem depan udah kepasang, emblem belakang udah kepasang, dan emblem samping juga udah kepasang. Body kitnya juga udah rapi banget, kita udah rapihin, dan apalagi interiornya udah komplit dan rapi. Tapi ada satu lagi nih yang kita mau modif, velgnya. Velg kita bakal ganti ke velg baru. Yuk kita ganti velgnya. Nah, velgnya udah ganti nih. Cepet banget ya velgnya gantinya. Ini Race 57 CR, ring 18, lebar 8,5, ET37. Jadi fitmentnya lumayan oke ya. Jadi nggak terlalu keluar, nggak terlalu masuk juga. Mungkin bisa pakai spacer dikit gitu ya. Cakep banget, dan also inner linernya juga sudah terpasang tuh. Udah kelihatan, cakep. Nah, mobil ini udah selesai, jadi kita mungkin tour sedikit tentang mobil ini, apa aja yang udah keganti dan apa aja yang udah lebih rapi. Jadi kita mulai dari depan. Yuk. Nah, mulai dari depan ada emblemnya. Emblem yang kita pesen dari Australia. Funny thing is, kayak di Australia itu tuh banyak banget ya parts-parts JDM, especially Skyline ini. Jadi kalau kalian mau ngeliat parts-parts JDM, sebelum ke Jepang mungkin cari dulu di Australia karena lumayan banyak. Kayak emblem ini, emblem Skyline ini kita dapat dari Australia dan udah terpasang dengan rapi, cakep banget. Bumper juga udah cakep banget, udah rapi banget, skirtnya udah kepasang, dan as you can see, kita juga sealant all around, jadi lebih rapet, lebih watertight, dan pastinya kedepannya lebih aman. Lampu depan juga yang tadinya nguning dan ada bercak air, sekarang udah cakep banget, udah rapi banget, dan sekarang lebih bening. Bohlamnya juga kita ganti LED semuanya, jadi lebih terang, lebih nggak panas gitu ya. Heat dissipation-nya lebih bagus gitu. Nah, kita ke hood-nya. Sekarang nozzle washer-nya juga udah one color, body color, jadi itu perfect banget. As well as semuanya di sini panggangan sate dan also wiper juga udah dicat hitam, jadi cakep banget, jadi kayak baru gitu ya. Nah, kalau kita ke samping kita lihat fendernya juga udah cakep banget, udah ngenat banget ya. Kita juga udah presisi instalasinya, makanya semuanya bentuknya juga rapi banget. Also samping juga kita udah ganti LED, dan also emblem GT-nya udah kepasang nih. Cakep banget, warna biru gitu ya, blue on blue. Nah, samping juga kalau kalian lihat, side skirt-nya juga udah kepasang, cakep banget. Along kita juga pastinya kita sealant di sini. Sealantnya merata semuanya ya, jadi watertight semua. Dan pastinya kepasangnya jauh lebih rapi, nutnya dan presisi. Kaca spion juga udah kita pasang, udah lebih cakep sekarang. Dan motornya juga masih berfungsi dengan baik. Door handle juga udah flush banget, udah cakep banget dan berfungsi dengan baik. Surprisingly for mobil yang dari tahun 98, ini kondisinya lumayan bagus ya untuk door handle ya. Dan karetnya juga masih intact, masih bagus banget. Nice. Pilar B juga gloss black, sesuai OM-nya, sesuai factory look-nya gitu ya. Tadinya kan doff gitu ya, sekarang gloss black, jadi cakep banget. Dan kita ngecatnya sampai dalam sini, jadi detail banget semuanya. Pelipit luar juga udah kepasang rapi, kita repaint hitam, jadi rapi banget sekarang ya. Along dengan ini semuanya juga udah terpasang dengan rapi. Dan juga di atas ini list roof-nya juga terpasang rapi banget. Kita cat hitam balik lagi, jadi kelihatan factory look ya. Kayak standar gitu loh. Dan juga kita sealant ulang semua bagian dari kaca ini, karetnya, jadi ensuring it's watertight gitu. Nah, kalau kita lihat ke belakang sini juga semuanya udah terpasang dengan rapi, cakep banget ya. Ini angle yang gue suka banget nih, angle-nya nih. Spoilernya juga udah kepasang rapi, dan kita juga nambahin kayak layer karet di situ ya. Jadi karetnya itu gunanya itu untuk protect kalau misalnya ada hujan segala macam, airnya juga nggak masuk ke bagasi. Jadi ensuring again water tightness-nya di bawah situ. Cakep. Taillight-nya juga terpasang dengan rapi, kita ganti bohlamnya jadi LED. Jadi semuanya itu udah LED ya, canggih ya. One of the thing kenapa gue suka LED karena nggak sepanas bohlam konvensional. Karena lo tahu kan kalau di Indonesia itu macet gitu ya. Dan lampu remnya tuh sering nyala gitu ya. Jadi most likely mobil-mobil yang kita restorasi semuanya itu bohlamnya itu LED,
guna untuk lebih ke performance-nya sih. Jadi nggak cuma looks-nya lebih terang, tapi juga LED itu lebih adem kalau Jakarta, if you get what I mean. Emblemnya juga terpasang rapi banget, ada Nissan Skyline sini. Kalau nggak salah ini bekas Nissan Sentra. Jadi gue ngeliat-liat di eBay dan online segala macam, kalau emblemnya itu tuh sekitar ada 3 jutaan gitu ya yang jual ya. Jadi ini tuh suatu hal yang harus banget gue pasang. Gue cari yang ada punya Nissan Sentra, turns out persis sama kayak yang dipakai di Skyline. Jadi era-eranya Nissan tuh kayak gini ya, era-era tahun 90-an Nissan tuh emblem Nissan-nya tuh kayak gini. Also kita juga rearrange Skyline-nya sekarang sesuai, ada spacing-nya sedikit. Kalian bisa lihat footage-nya tadi, kalau kita benar-benar kayak meticulous banget ya, ada 30 menitan kali ya kita pasang emblem ini ya, karena ini nggak segampang yang kalian kira. Masang emblem itu perlu kesabaran gitu ya. Nah, wiper belakang juga udah rapi banget, kita juga udah repaint semuanya dan kita rapihin, jadi warnanya juga kayak wiper baru gitu ya. Nah, di bawah sini juga diffusernya juga udah hitam, tadinya satu color, sekarang jauh lebih rapi, sekarang kayak factory formatnya lagi gitu ya. Skirt belakangnya juga udah dipasang rapi, kita juga sealant ulang. Jadi most likely semuanya udah terpasang dengan proper sekarang ya, jauh lebih proper. Sekarang kita mungkin lihat interiornya. Oke, kalau interiornya kita cabut dulu kucingnya karena bing bong 90s car gitu ya. Nah, kalau kita lihat interior dalamnya, door panelnya juga udah kepasang rapi banget. Dan surprisingly untuk mobil 90s ini tuh kondisinya tuh luar biasa bagusnya ya. Cuma ini doang kita cat. Jadi tadinya tuh udah hitam kusem banget, jadi kita cat untuk cover panel yang kanan ini ya. Nah, selain itu juga kita juga ngecat bagian center console ini. Center console juga kita cat. Jadi lebih hitam sekarang, lebih rapi, dan juga ada beberapa hal yang kita jahit juga di sini. Dan head unitnya juga kita ganti. Kalau kita nyalain, kalian bisa lihat ada logo Nissan-nya. Karena head unit ini itu bekas Nissan Juke double din dan bisa masuk sini, dan yang sebenarnya yang gue perluin itu dari head unit itu sebenarnya untuk mainin lagu doang. Jadi aux functionality itu menurut gue itu sangat penting, dan ada radio juga. Jadi it fits all the purpose. I don't need some fancy screen yang gue nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Jadi aux and also disc sangat-sangat penting buat gue. Nah, selain itu sun visor. Nah, sun visornya ini kalau kalian lihat ini surprisingly banget ya, karena kan sebelumnya itu nggak ada sun visor sama sekali, masih kosong. Ini sun visor yang gue dapat dari salah satu marketplace di Indonesia. Ini adalah sun visor, kalau kalian bisa tebak, Infinity i30. Jadi sama persis, tapi bedanya ini hanya lebih gede aja, tapi coakan tengahnya itu sama persis, jadi kayak bagus banget fitmentnya ya. Dan warnanya juga, ya kalau kalian bisa lihat 11-12 sama headliner lah ya. Jadi ini definitely a win, dan sepasang ini cuma Rp150.000. Bagus kan, daripada lo beli online, harganya kalau nggak salah sun visor di luar itu sekitar 3-4 jutaan gitu ya. Interior ini juga udah bagus ya, kita cuma detailing aja. Joknya juga masih bagus semuanya, pilar A juga fitmentnya masih bagus, cuma kita rapihin klip-klipnya doang di dalam. Headliner juga udah masih bagus, cuma kita lem yang paling belakang itu agak sagging sedikit. Steer akan kita ganti pastinya, dan kita akan ada modifikasi-modifikasi kecil, so stay tune on the next episode. Dan selain itu juga ada beberapa, kalau kita masuk coba ya, ada beberapa aksesoris yang gue tambahin. Kalau kalian ACC bisa lihat ada radio detector, dan juga ada ETC di bawah situ. Gue juga adding this, sambung ke ACC, jadi bisa nge-charge, dan also ada beberapa aksesoris yang kita bisa tandem di sini. Kita nyalain coba ya. Talk chair. Nice.
Ini speaker ETC-nya di ujung situ ya. ETC-nya ada di bawah situ. Dan di sini juga ada Garmin Nissan buat navigasi, buat lucu-lucuan aja. Dan AC masih dingin. Airbag juga kita coding sedikit. Sekarang airbagnya mati, jadi sempurna semuanya. Kita juga fitting itu flare. Jadi kalau di Jepang itu ada emergency flare yang selalu posisinya di bawah situ. Kita beli bracketnya dan kita pasang. Untuk karpet udah kayak gitu sih. Karpet udah bagus gitu ya. Dan surprisingly speaker juga masih jalan semua ya. Jadi kondisinya masih bagus. Belakang deck juga udah kepasang semua, masih bagus. Kondisi belakang rear seat juga masih bagus. Oke, kayaknya itu aja interior. Nggak terlalu banyak yang kita rapihin karena interior juga masih cukup baik semuanya. Oh, also gearboxnya kita ganti balik ke Matic karena kenapa ya? Gue feel even though I have nothing against manual, I love manual cars dan manualnya kebetulan juga enak, enteng gitu ya, dan koplingnya juga usable gitu. Tapi again, motivasi untuk lo pakai mobilnya di Jakarta gitu ya, harian apalagi gitu ya, itu tuh sangat rendah gitu loh. Jadi gue simpen manualnya, kayaknya manualnya RB20 deh kalau nggak salah. Kalau nggak RB20, RB25-nya dia. Tapi manualnya lumayan enak untuk dipakai gitu. Gue simpen di gudang, jadi seakan-akan gue butuh backup atau gue bakal ngebangun mobil lagi, transmisi manualnya tetap ada. Dan yang gue pakai ini kalau nggak salah ini tuh 4-speed. Is it 4-speed or 5-speed? I think it's 4-speed. It's a 4-speed automatic and it's way more convenient kalau untuk di jalan Jakarta. Shiftingnya juga enak, even though it's not the best automatic transmission, tapi it gets the job done and I really can enjoy the car thoroughly gitu loh. Jadi that's why gue ganti Matic untuk bisa gue pakai sehari-hari di Jakarta. Nah sekarang kita lihat ruang mesinnya karena it's gonna be a bit surprising. Nah, terima kasih sudah membantu karena kap mesinnya berat sekali ya. Jadi mungkin ke depan kita bakal modif kap mesin menjadi karbon kayaknya. Karena berat banget. Nah, ini adalah situasi kap mesin ER34-nya. Nggak banyak yang kita modif untuk mesin, cuma kita tune up doang dan kita ganti oli obviously. Tapi hal yang kita ganti adalah warna layout engine bay-nya, color palette-nya, karena mobil ini aslinya putih, kayak dicat sampai dalam, dan kayaknya emang aslinya putih sih. Tapi gue bikin variasi di mana ini tuh semacam kayak frame gitu ya, ini kayak lukisan gitu, kayak art gitu ya kan, di mana bingkainya ini tuh warna biru tua, BP9 itu, dan tengahnya itu mesinnya gitu. Nah jadi kalau kalian lihat dari strut towernya ini, kita cuma ngecat pas sampai semacam kayak silenan atau kayak sambungannya gitu ya. Jadi kalau kalian lihat kombinasi biru sama putih, surprisingly cakep juga sih menurut gue sih. Jadi ini tuh kayak bingkai gitu ya, 50-50 gitu lah ya. Sampai chassis depannya ini kita juga cat warna biru tua BP9-nya. Nah juga strut barnya di tengah ini juga semacam kayak kalau orang dulu tuh bilangnya variasi gitu ya. Nah ini variasi, jadi ada continuity of design atau continuity of the color palette di sini gitu ya, warna biru BP9-nya juga cakep banget nih. Nah selain itu kayaknya kita bakal maintain mesinnya doang. Tapi kalau ada modifikasi juga ada mungkin light modification lah ya, yang nggak terlalu ekstrim gitu ya, karena I wanna keep it stock. I don't need this car to kayak compete in a race atau a drag race atau a time attack atau apa gitu ya. I just need this car to be reliable and to be enjoyable in the streets of Jakarta. Jadi mesinnya kita bakal keep it stock for now at least. Hampir lupa, kita mau lihat bagasi. Boleh bukain Pak Ino? Cara akses bagasi di sini, pull twice. Ini bagasi. Wow, sangat rapi ya. Jadi basically ini karena emang awalnya sih hitam ya, tapi bagasinya itu sangat-sangat rapi sekarang. Juga kita cat ulang cover ini bawah. Dan kalau kalian mau lihat bawahnya ini juga kita cat ulang. Kenapa nggak bisa? Nah kalau kalian bisa lihat di bawah sini
chassis lantainya kita cat warna abu-abu, jadi kayak primer gray gitu, guna untuk kita biar nggak karatan lagi di lantai situ. Karena kalau kalian lihat episode 1 or episode 2, gue ngasih lihat kalau ada karat tipis di situ ya. Nah, karat tipisnya itu kita matiin dan chassisnya kita cat primer gray ini agar bisa protect the car ke depannya agar tidak ada kejadian karat-karat kayak gitu lagi. Dan pastinya ada beberapa hal yang kita harus completein kayak mungkin baut velg spare-nya ini ya di tengah ini. Tapi overall semuanya udah terpasang dengan rapi dan as you can see semuanya masih komplit ya. Dan ini masih bagus banget semuanya. Dan cover ini juga udah kita kuatin semuanya. Yang tadinya oblek-oblek sekarang udah kita kompletin klipnya dan terpasang dengan rapi. Thanks to Payono. Oke, itu adalah project ER34 kita. Overall, mobil ini tuh gampang untuk digarap ya. Jadi ini sebagai mobil JDM ini cukup mudah untuk kita restorasi ulang dan kita bagusin kalau ada effort pastinya ya. Tapi untuk body kit segala macam, karena body kitnya itu Nismo body kit, jadi perlu ada special treatment gitu ya. Karena kan ini kan di beberapa bagian tuh beda-beda semua ya, kayak skirt depan, side skirt, dan skirt belakang gitu ya. Jadi perlu special attention di situ. Tapi overall mobil ini sesuai ekspektasi kita dan jadinya as you can see, oh god, look at that color man, kayak BP9 dark blue dan kombinasi velg warna grey, cakep banget. Kedepannya mau apa? Mungkin kalian harus stay tune. Kita mau modifnya kayak gimana. Oh, nice. Jadi ER34 sudah komplit. Nice. Oke guys, itu project Nissan ER34 Skyline kita. What do you guys think? Let me know in the comments below. Thank you udah ngikutin journey-nya and see you guys on next project car. Bye!